Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam GKK Menyapa. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Sebelum kami sibuk dan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, mari Tuhan Kau tolong kami untuk apa yang kami mau renungkan dari firman-Mu. Bersabdalah karena kami mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini terambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, saudara. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Namun kita hanya akan melihat dan membaca di ayat yang pertama dan juga di ayatnya yang ketiga saja. Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 1 dan 3. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang wahyu Kristus yang ditujukan kepada jemaatnya di Sardis. Apa isinya dan kenapa hal itu disampaikan kepada jemaat di Sardis? Yang pertama, saudara, alasannya ya karena di luar itu tampak, jemaat di Sardis itu tampak hidup tetapi di dalamnya mati. Nah, ketika kita bertanya kenapa jemaat di Sardis menerima kiriman surat yang berisikan wahyu Kristus, saudara, maka jawabannya ialah karena telah terjadi kemunafikan dan kemerosotan dalam kehidupan iman dan pelayanan mereka. Secara lahiriah, mereka berkembang dan nampak baik. Namun ternyata kesalehan mereka itu tanpa kuasa. Mereka nampak hidup, namun sesungguhnya mereka mati. Nah, itu sebabnya sudah Kristus menegur dosa-dosa mereka. Sampai di sini sudah mari kita berhenti sejenak untuk mengintrospeksi diri dalam hal kehidupan dan pelayanan yang kita jalani selama ini. Jangan-jangan saudara, tanpa kita sadari kita juga telah jatuh dalam kondisi yang sama seperti yang dialami oleh jemaat di Sardis. Kalau begitu saudara, apa yang harus kita perbuat? Yang kedua, bertobat dan tetap berpegang teguh pada Injil yang telah diterima. Nah, dalam Wahyu pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 ini, ada beberapa hal yang patut untuk dilakukan. Yang pertama, kita didorong untuk bangkit dan menguatkan serta juga mentaati Injil yang telah didengar dan diterima. Dan sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh bertobat serta berjaga-jaga. Dan yang kedua, saudara, kita dinasihati agar tetap setia dan menjaga kekudusan hidup meskipun minoritas, sehingga pada waktunya nanti kita boleh berjalan bersama Kristus dan nama kita tetap tercantum di dalam kitab kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, siapapun kita, biarlah kita peka terhadap segala sesuatu yang bisa membuat hidup rohani kita merosot sehingga hidup dalam kemunafikan. Dan kiranya kita semua terpanggil untuk selalu setia dan hidup dalam kekudusan, agar kita boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dan bukan hanya kelihatannya saja hidup, saudara. Amin. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Mari ya Tuhan, tolong kami untuk kami boleh sungguh merenungkan firman-Mu itu dan menghidupinya dengan taat dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Berkati juga seluruh kegiatan yang kami mau jalani hari ini. Dalam segala aktivitas dan tugas tanggung jawab kami, Tuhan memimpin dan menopang kami. Dan kami mau dipimpin oleh Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.